Sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun, akan lebih bagus lagi sih. Barulah setelah ibu bersih-bersih badan, ibu bisa bersantai bersamaku dan ayah. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Salam mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Di masa-masa seperti ini, mari kita bersama-sama lebih mendekat kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari tahu apa kehendak Tuhan di dalam setiap kita. Dan melalui acara Revival at Home ini, biarlah kita semakin tahu setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap keluarga kita. Biarlah melalui Revival at Home ini, Tuhan melawat setiap keluarga kita dan menjadikan setiap keluarga kita menjadi keluarga yang berkemenangan. Stay at home bersama Revival at Home. Tuhan memberkati. Mempelai Kristus, saat ini Anda dapat memberikan persembahan dalam bentuk non-tunai. Anda bisa scan dan lakukan transfer persembahan secara online. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas persembahan Anda, dan Tuhan memberkati persembahan mempelai Kristus sekalian. Kami dari pihak gereja mengusahakan untuk membantu Anda yang belum mendapatkan vaksin, dan kami akan mendata Anda terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada pihak yang terkait. Untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan link pendaftaran, Anda bisa menghubungi Ibu Lani di nomor berikut ini. Kita ke info ibadah kebangkitan bangsa yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 September 2021 jam 18:45 dengan tema Hikmat Hidup Bersama. Ibadah ini terbuka bagi seluruh jemaat untuk menghadirinya di gereja. Kami nantikan kehadiran Anda di gereja di ibadah kebangkitan bangsa. Lumbung Kasih, sebuah program diakonia yang mengajak Anda untuk berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui rekening BCA 0135404000 atas nama Gereja Betani Indonesia Salatiga. Lumbung Kasih juga memiliki program beasiswa bagi anak sekolah dari SD sampai SMA, dan kami juga membuka kesempatan bagi mempelai Kristus yang terpanggil menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang membutuhkan. Segera hubungi Ibu Diana di nomor 0818 0580 3699 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua untuk memuji membesarkan nama Tuhan dan merenungkan firman yang akan disampaikan nanti. Biarlah itu mengubahkan hidup kita, mengubahkan cara hidup pandang kita. Biarlah kita terus berserah kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, membawa apa yang kami punya Tuhan pada saat ini. Kami persembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami mau muji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membuka setiap hati kami. Engkau menebarkan kasih-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan kami diubahkan oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan memulai segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Kami mau terus mengandalkan-Mu. Kami percaya Tuhan, pelangi kasih-Mu, Kau yang menolong kami Tuhan. Kami butuh Engkau, kami mau sembah Engkau. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Kami mau terus percaya, kami mau mengandalkan-Mu. Kami mau merendahkan hati kami. Kami tak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau, kami percaya Tuhan. Masa depan kami sungguh ada. Kami mau terus percaya, hanya Yesus Tuhan yang kami andalkan, yang kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Kami tak sanggup tanpa-Mu.
sembah Engkau, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan. Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus, kami butuh Engkau, kami ini siapa Tuhan, kami kecil Tuhan, kami perlu Engkau, biarlah hidup kami selalu mengadakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami percaya Engkau ada untuk kami. Engkau selalu menolong kami. Jalan-Mu tidak pernah salah untuk kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan yang selalu merendah bagi kehidupan kami. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Baik, topik kita hari ini membicarakan tentang hidup sehat. Karena salah satu hal yang sangat menarik setelah peristiwa virus corona menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk negeri kita, ya, orang begitu concern terhadap kesehatan. Yang tadinya tidak pernah olahraga, mendadak olahraga. Yang tadinya tidak pernah sepedaan, mendadak sepedaan. Makanya pengusaha-pengusaha toko sepeda di masa pandemi itu berkatnya malah 2 kali lipat, kadang-kadang 3 kali lipat. Ya, di perumahan-perumahan di Bandung jam 9 pagi, jam 10 pagi, itu gang-gang di perumahan, jalan-jalan di perumahan itu menjadi penuh karena orang pada berjemur. Ya, apotek-apotek yang tadi sepi sekarang menjadi ramai karena orang memikirkan bagaimana hidupnya sehat di masa pandemi ini. Nah, sekali lagi, hidup sehat itu sebuah keputusan yang harusnya kita miliki, pengalaman pribadi yang harusnya kita alami terus-menerus. Perhatikanlah betapa pentingnya hidup sehat seperti perkataan Daniel. Daniel telah berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Biarlah kami diberikan sayur untuk makan dan air untuk diminum. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk. Bagi Daniel, kesehatan itu hal yang sangat vital. Dengan sehat dia bisa melayani sebagai wakil raja, walaupun raja berganti tetapi wakilnya tetap Daniel. Dia menjaga makanan, dia menjaga minuman,
dan menjaga apa yang patut dijaga demi kesehatannya. Itulah Daniel. Daud juga begitu. Kita baca ayat ini sama-sama. 1, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Daud sangat mengerti bahwa manusia tidak bisa lepas dari sakit penyakit. Tetapi berkat Tuhannya adalah kalau toh sakit bisa sembuh. Katakan amin. Ya, tetapi ini tidak mematahkan statement yang lain. Seolah-olah gini, ya kalau memang sudah waktunya harus pulang ke surga ya selesai. Ya. Teologi Daud berimbang karena di nats yang lain Daud mengatakan, Tuhan, kapan ajalku dan apa tandanya? Daud sadar bahwa selama kita masih ada tugas di muka bumi, sakit apapun bisa sembuh. Tapi kalau memang sudah waktunya harus pulang ke surga dan salah satu caranya lewat penyakit, itu waktu Tuhan. Seperti Nabi Elisa yang dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi hari kematiannya pun juga lewati melalui sakit penyakit. Makanya ada orang yang mati lewat sakit, ada orang yang mati ditelan ikan paus mungkin. Prinsipnya mati dengan cara apa saja nggak penting, yang penting orang itu kala matinya, kala meninggalnya in Christo, di dalam Kristus, aman. Yang tidak aman adalah orang yang mati di dalam dosa. Ada orang yang mati dalam kenajisan, orang yang mati dalam kemurtatan, itu yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi artinya Daud mengerti betul bahwa hidup sehat itu penting. Dengan cara kalau toh sakit Tuhan sembuhkan. Tetapi kalau dapat penyakit itu seseorang dipanggil Tuhan juga gak ada masalah. Apa yang Tuhan rindukan untuk hidup kita di Salatiga hari-hari ini? Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Coba lihat sebelahnya, jiwanya kira-kira baik enggak ini? Ya, jiwa yang tidak baik itu di pinggir jalan. Ya, bajunya compang-camping, udah sebulan nggak mandi gitu. Ya, itu jiwanya tidak baik. Tapi kadang-kadang orang yang gila itu kadang-kadang ngerti perkalian, saudara. Di Situbondo itu kan ada banyak orang gila itu. Di Situbondo perjalanan menuju Denpasar itu. Nah, satu kali seorang pengusaha yang kerjasama dengan Perhutani, dia parkir mobilnya di situ. Dan mobilnya itu kan mobil untuk pedesaan, jadi mobilnya ada tulisan 4x4. Lalu orang gila lewat, dia ambil batu, dia tulisi sama dengan 16. Orang gila lah itu. Ya. Lalu dia bawa ke bengkel mobil itu, diperbaiki, catnya dan sebagainya, beres lagi. Suatu saat parkir lagi di situ. Lalu orang gila lewat lagi, dia tulisi lagi sama dengan 16. Lalu pengusaha ini jengkel, ini setiap parkir di situ selalu orang gila kasih tulisan sama dengan 16. Lalu dia pergi ke bengkel, Mas tolong dibikin tulisan di mobil saya 4x4 sama dengan 16. Ya, waktu dia parkir lagi di situ, orang gila lihat lagi, wah bagus ini, 4x4 sama dengan 16. Orang gila ambil batu tulis, ini baru benar. Dasar orang gila. Jadi maksud saya gini, kalau kita ini jiwanya kita sehat, berarti saudara layak hidup sehat, amin. Nah, untuk bisa mempertahankan kesehatan kita, apa yang mesti kita jaga? Yang penting dalam hidup kita yang perlu dijaga adalah ibadah kita, jam-jam ibadah kita, doa-doa kita, itu kalau kita jaga sedemikian rupa, akan memberi sumbangsih untuk kita hidup sehat. Baca ayat ini sama-sama, 1, 3. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi untuk memperoleh hidup sehat, bagian pertama yang harus kita jaga adalah ibadah-ibadah kita, doa-doa kita. Amin. Seperti yang kita lakukan hari ini. Seperti teman-teman kita lakukan yang tadi jam 7. Nanti yang sore ibadah hari ketiga dan keempat, ibadah doa-doa kita. Para peneliti sudah berusaha untuk membuktikan bahwa orang yang dalam keadaan sedih lalu dicek bagaimana kondisi darahnya.
Orang putus cinta, dicek bagaimana kondisi darahnya. Di antara segala kondisi yang paling bagus adalah seseorang yang sehabis ibadah, habis berdoa, itu peredaran darahnya itu luar biasa. Kesehatan kita sangat dipengaruhi oleh peredaran darah kita. Ya, jadi berarti yang harus kita jaga hari-hari ini adalah ibadah. Padahal di dalam masa krisis, di dalam masa pandemi, ekonomi terganggu, yang paling sulit apa? Ibadah. Memuji Tuhan yang biasanya dalam kondisi diberkati, tepuk tangannya kuat, tapi dalam kondisi stres, tidak bisa. Tapi ini yang harus kita lakukan. Di dalam segala keadaan, ibadah itu harus kita jaga sedemikian rupa. Semakin banyak pergumulan, harusnya jam ibadahnya, jam pergumulannya tambah banyak. Harusnya. Tapi justru seringkali karena pergumulannya berat, ibadahnya sulit. Doanya pendek dan singkat-singkat. Ya, ada seorang bapak yang saya layani supaya pulih dari kebangkrutannya. Doanya pendek saja. Ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya. Lalu anaknya meneguhkan, Tuhan kiranya mendengar doanya papi. Anaknya begitu. Papinya doa apa tadi? Ya. Jadi jangan begitulah ya, doa. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita jaga dalam hidup kita supaya kita memperoleh berkat Tuhan yang berupa hidup sehat, yaitu kita mesti menjaga makanan. Perhatikanlah awal mula Tuhan memberikan makanan kepada manusia dengan asumsi paket usia 900 tahun. Makanan manusia itu berupa tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Ini pola makan yang paling sehat di muka bumi, yang bisa menghantar kala itu manusia sampai usia 900-an tahun. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, makanan manusia mulai ada variasi karena usianya manusia sudah tidak lagi 900-an tapi paket 120 tahun. Ditambah dengan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, tambah ubi-ubian. Ya. Setelah kecenderungan hati manusia makin jahat, usianya terus turun, maka segala makanan itu dimakan. Segala yang bergerak, segala yang hidup yang akan menjadi makananmu, tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Yang tadi jatahnya kambing kita makan juga. Ya. Ini menjadi makanan kita untuk paket 120 tahun. Ya, ada juga paket yang lebih pendek untuk paket 70 tahun atau 80 tahun, yaitu segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi semua makanan dimakan. Ya, jadi kalau saudara merasa bahwa Tuhan saya ini di Salatiga nggak kerasan dan saya tuh cepat-cepat pulang ke surga, ya salah satunya makan sembrono. Tapi saudara kena ayat yang lain, karena orang yang ingin mati sebelum waktunya itu sama dengan orang fasik. Makan sembrono, tidak menjaga kesehatan itu termasuk ada indikasi bunuh diri pelan-pelan. Ya, jadi hati-hati juga. Ya, jadi jangan mengingini mati sebelum waktunya. Jadi kita harus jaga makanan kita. Ya, saya bersyukur dibesarkan Tuhan itu di kampung, jadi makanan bagi saya itu makanan yang jauh lebih kepada makanan ke ala kampung. Saya makan daging itu mulai tahun 2019. Sebelumnya saya tidak makan daging karena persemian peternakan babi di Bali waktu itu. Saya diminta sama peternak itu untuk Pak cobalah menikmati babi guling Bali Pak. Ya, saya dulu tinggal di Bali 6 tahun, tapi selama 6 tahun pun saya tidak pernah mengkonsumsi daging babi. Saya nggak pernah. Saya nggak mau. Tapi demi itu maka saya lakukan. Saya juga pernah mencicipi ayam betutu di Gilimanuk. Ya, alasannya supaya nanti kalau sewaktu-waktu ditanya orang tahu rasanya ayam betutu kayak apa, saya beli. Ya, makannya enggak banyak, cuma 1 ekor dan itu yang super pedes. Istri saya, anak saya mencicipi kuahnya saja itu udah kepedesan. Ya, baru kuahnya ini belum makanannya. Jadi saya sudah biasa dengan makanan sederhana. Jadi di rumah saya itu kalau saya makan prinsipnya gini, istri saya harus menyediakan 1 cobek isi sambal dan yang super pedes. Ya, sepanjang pengalaman saya belum pernah saya kepedesan di tempat makan.
Yang kedua daun-daunan, entah daun singkong, entah daun pepaya, entah daun apa saja lah gitu, kecuali daun pintu, saya tidak makan. Ya kalau diantri daun pintu 1 truk ya jual lagi. Ya, artinya sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa makanan perlu dijaga. Makanan yang baik untuk orang lain belum tentu. Jadi masing-masing kita mesti pergi ke lab, ya, lalu lihat kondisi kita seperti apa, konsultasikan dengan ahli-ahli gizi atau dokter, dengan kondisi hasil lab seperti ini, makanan saya mesti apa, gitu loh. Itu mesti diatur. Terakhir saya MRI dan general check up di Jogja, terakhir kondisi saya baik, puji Tuhan. Gula darah saya 86, tensi saya 120, seluruh otak saya tidak ada penyumbatan sama sekali, dan itu berkat Tuhan. Ya, resepnya apa? Resepnya terima berkat Tuhan itu saja. Jaga makanan, jaga minum, dan sesering mungkin ibadah. Yang ketiga, apa yang harus kita jaga? Yaitu jaga minuman. Sebab tidak semua minuman itu cocok untuk tubuh kita. Untuk satu orang cocok, untuk orang lain tidak cocok. Orang yang kecenderungan gula darahnya tinggi, Sprite sudah tidak cocok misalnya. Ya, orang sedang keracunan, air kelapa, Sprite cocok karena sedang keracunan. Jadi perlu dijaga. Ya, makanya mesti dijaga. Nah, salah satu takarannya itu yang perlu kita perhatikan. Kelemahan kita orang-orang Indonesia itu terletak kepada takaran minuman. Baca Yeskiel 4 ayat 11 ini sama-sama. Siap? 1, 3. Air minum pun bagimu akan ditentukan 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu tertentu. Dalam kondisi krisis Israel sedang dikepung oleh musuh selama 300 hari, maka bangsa Israel dibatasi minumnya, yaitu 1/6 hin. 1 hin sama dengan 6 liter, berarti 1/6 sama dengan 1 liter. Dalam kondisi krisis, bangsa Israel didorong oleh pemerintahnya supaya hanya minum 1 liter per hari. Artinya begini, di dalam kondisi normal, mereka minum lebih dari 1 liter. Nah, menurut ilmu kesehatan dan juga pengetahuan nasional dan teknik dan kedokteran Amerika Serikat, dianjurkan pria Amerika itu sehari minum mineral ya, jangan minumnya Sprite 1 liter, lalu Coca-Cola 2 liter, begitu, itu kandungannya beda. Ya, untuk orang Indonesia rata-rata dianjurkan itu 2 liter. Coba angkat jarinya, 2 liter. Beritahu sebelahnya, 2 liter, 2 liter. Jadi minum per hari itu minimal 2 liter. Itu minimal. Kecuali untuk orang-orang yang sedang mengalami gangguan ginjalnya, itu lain lagi. Jika kita mengalami kekurangan minum, salah satu dampaknya adalah dehidrasi. Nah makanya gini, Pak, kira-kira saya ini minumnya cukup atau tidak gitu. Sekarang itu pemerintah sudah tempel di bandara-bandara untuk mengecek apakah hari ini kita dehidrasi atau tidak. Salah satu ngecek ini, kalau kita sedang buang air kencing kita, perhatikan itu warnanya apa. Kalau warnanya putih seperti aqua, berarti minummu hari itu cukup. Tapi kalau keruh, bahkan sampai keluar darah, waktunya masuk rumah sakit. Jadi gampang ngeceknya, minumnya cukup atau tidak, itu dengan cara dicek air kencingnya. Saya sangat diberkati waktu Pak Gilbert bersaksi bahwa beliau pernah hampir kena serangan stroke. Ternyata penyebabnya adalah kekurangan minum dalam hidupnya. Begitu sampai di rumah sakit, digenjot terus, akhirnya sehat walafiat lewat minuman. Jadi mesti kita minum, dan minumnya itu minum yang mineral punya. Minum yang lain silahkan, tapi itu tidak termasuk yang dikategorikan 2 liter tadi. Ya, kadang-kadang ada orang satu pagi hari, Pak, saya bisa kopi 2 gelas, Pak, 3 gelas. Ya, itu tidak termasuk yang dianjurkan. Ya, yang 2 liter tadi. Jadi mesti minum cukup. Tuhan juga memberi mata air di mana-mana. Salatiga airnya juga jauh lebih bagus. Ya, istri saya sudah ngecek air aqua di Bandung dengan air sumur kami di kampung, lebih baik sumur kami di kampung. Sudah dicek dengan alat, sumur kami di Bandung lebih baik. Di kampung dulu saya biasa juga minum dari sumur langsung biasa. Ya, dulu waktu saya belum Kristen kan saya mesti kalau misalnya mau sholat duhur itu kan masih wudu dulu. Sebelum wudu saya minum dulu. Ya, jadi
Saya ini minum air sungai juga bisa, minum air ini jangan diikuti loh, ini lambungnya beda-beda. Kalau saya sering nyangkol di sawah, saya haus sekali ya. Habis itu kadang-kadang di sawah itu saya potong pohon pisang, saya lubangi, besok kan keluar air jernih itu, saya minum gitu aja. Ya jadi saya tergolong Surabaya ini, tapi ini cara hidup orang kampung jadi beda. Ya jadi kalau kita kurang minum akan menyebabkan dehidrasi, akan mengganggu otot dan persendian, akan mempengaruhi kekentalan darah. Semakin darah kental, maka tensi semakin tinggi. Jadi kadang-kadang, Pak, kemarin habis makan sate kambing ya? Tidak ada hubungannya, sate kambing tidak ada hubungannya dengan tensi. Tensi hubungannya dengan masalah yang lain lagi. Tapi kadang-kadang gara-gara sate kambing lalu disalahkan kambingnya, ya cari kambing hitam gitu ya. Kadang-kadang juga kalau kekurangan minum meningkatkan penyakit yang kita sebut batu ginjal, meningkatkan kadar kolesterol itu tinggi. Jadi lebih baik mari kita jaga makanan kita, minuman kita. Dan yang keempat yang perlu kita jaga adalah menjaga olahraga, ini penting. Zaman modern banyak orang semakin sibuk di kantor, ya semakin minim olahraganya. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi jangan lupa, ayat ini berbicara tentang terbatas dibanding ibadah. Ibadah itu kegunaannya kekal. Dari dulu sampai selama-lamanya. Tetapi olahraga itu kegunaannya untuk hidup ini saja. Makanya terbatas. Jadi selama hidup berarti olahraga penting. Katakan amin. Selama hidup olahraga penting. Selama hidup. Nanti kalau sudah tidak hidup lagi, tidak bicara olahraga. Karena sudah masuk ke alam roh. Jadi penting sekali. Karena dengan olahraga akan meningkatkan stamina. Gak gampang loro, gak gampang sakit-sakitan. Virus bisa saja masuk, tapi tidak mengganggu kondisi tubuh kita. Karena stamina kita kuat. Ya. Orang lain misalnya gini, satu kali teman saya flu, kita pelayanan sama-sama, saya nggak ketularan. Di Ambon itu saya satu rumah dengan seorang penderita kusta, makan di rumah kami dengan sendok kami, tapi kita nggak ketularan. Ya, beberapa waktu lalu istri saya pulang dari Surabaya, itu penciumannya sudah hilang, artinya sudah COVID. Mertua saya keponakan kena. Nah, begitu masa isolasi mandiri, dia dibawa ke kampung. Wah, saya pikir, Tuhan, saya ini perlu kekuatan ekstra. Ya, sampai hari ini saya baik-baik saja. Dan saya udah cek ke lab, oke-oke saja, berarti berkat Tuhan. Jadi kalau stamina kita baik, maka sakit penyakit itu berlalu begitu saja. Memperkuat fisik dan memperlancar aliran darah, termasuk mengalirkan oksigen ke otak. Kalau oksigen di otak cukup, ide-ide brilian itu muncul. Ya, makanya penting sekali. Jadi pertanyaan mendasar hari ini adalah apa olahraga Bapak Ibu sekarang? Ya, salah satu olahraga saya itu sepedaan. Ya, saya mulai belajar sepedaan dulu di Bandung. Ya, waktu saya naik dari Bandung sampai ke Lembang itu kira-kira kan hanya sekitar 25 kilo, itu bisa istirahat sampai 5 kali, sampai beberapa kali pingsan itu waktu latihan. Tapi kalau sekarang sudah lumayan lah. Sekarang naik ke Kopeng udah bisa, Salatiga Beringin sudah bisa. Di kampung saya seluruh jalan-jalan yang tinggi-tinggi di kampung saya sudah coba bisa. Ya, dan sebagian waktu saya pakai untuk fitness, ya kadang jogging. Ya. Sekarang tambah lagi kegiatan saya, masih ngarit sekarang cari rumput untuk kambing saya, berjemur-jemur, ya. Itu kegiatan-kegiatan fisik. Jadi prinsipnya gini, hidup itu perlu ada kegiatan fisiknya, itu maksud saya. Ya. Jadi kalau mulai sekarang, misalnya mau ibadah, parkirnya agak jauh, puji Tuhan, sehingga punya kesempatan untuk olahraga. Ya, di rumah sibuk, seorang ibu masak dari dapur ke toilet, dari ke toilet kemudian ke ruang depan nyapu, membersihkan ini, itu bagus. Setidak-tidaknya per hari kita mesti melangkah itu sekitar 5.000. Kalau 8.000 bisa lebih bagus, 5.000 sudah sehat. Ya, jadi kalau hari ini kita sehat itu berkah Tuhan. Dan salah satu kendala orang untuk umur panjang itu rata-rata terkendala di kesehatan kaki. Banyak orang umurnya panjang tapi sudah tidak bisa berjalan. Beberapa orang umurnya panjang tapi di kursi roda karena kesehatan kakinya tidak pernah dijaga sejak dari muda.
Jadi salah satu cara menjaganya adalah olahraga. Ya, jangan tanya gini, Pak, kira-kira Tuhan Yesus dulu olahraga enggak ya? Jangan tanya gitu. Semua kegiatan pelayanan Tuhan Yesus itu jalan kaki dan kepanasan itu sudah manifestasi dari olahraga. Ya, zaman saya kuliah dulu tahun 87 itu saya pelayanannya di Suruh, Dompon, sama di Gunung Tumpeng. Jadi jalan kaki saja itu butuh waktu 2 jam. Dari Dompon sampai Gunung Tumpeng. Ya, jalan kaki 2 jam dan jalan kakinya tanpa sepatu. Jadi zaman saya pelayanan dulu, kalau bawa sepatu taruh di tas, nanti kalau sudah sampai dekat pelayanan, cari sungai, cari sumur, cuci kaki, baru. Nah, kalau enggak kan tiap bulan beli sepatu. Ya supaya sepatunya awet gitu. Ya. Jadi itu cara. Jadi menjaga makanan, minuman, dan juga olahraga. Yang terakhir adalah menjaga istirahat. Ya, baca sama-sama ayat ini. 1, 3. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Salomo ingin mengajarkan, supaya bisa menikmati istirahat malam secara maksimal, maka orang itu mesti kerja giat dari pagi sampai sore. Orang yang bergiat-giat kerja dari pagi sampai sore, pasti malam harinya mudah untuk istirahat. Ya, kalau saya susah tidur Pak, nah itu minta berkat Tuhan. Salah satu berkat Tuhan adalah, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Salah satu berkat Tuhan adalah mudah, gampang tidur di tempat tidur, itu berkat Tuhan. Kalau mudah tidur di gereja, itu bukan. Coba lihat sebelahnya, jangan sampai ngantuk gitu. Ya, di kelas ngantuk, di kampus ngantuk, di tempat kerja ngantuk, itu bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan adalah mudah ngantuk kalau sudah berbaring. Ya. Kapan hari istri saya heran, saya itu kan agak capek, lalu saya minta dikerokin. Sebentar dikerokin, saya itu tidur. Itu kan nggak masuk akal. Ya, dikerok itu kan sakit. Ya, tapi ya saya bilang, ya itu berkat lah gampang tidur di tempat tidur. Ya, nggak ada, saya pikir nggak ada lah orang dikerokin sampai tidur itu nggak ada, selain Tulus ini ada. Ya, saya menikmati itu gampang tidur. Dan ternyata manajemen jam tidur itu adalah manajemen ilahi. Manusia telah diciptakan Tuhan dari sekian banyak kumpulan-kumpulan organ. Setiap organ itu akan menderita sakit jika dia menumpuk racun-racun yang ada di dalam tubuhnya. Makanya Tuhan mengadakan detox secara alamiah. Misalnya gini, detox di bagian kelenjar getah bening itu terjadi pada jam 9 malam sampai jam 11. Di bagian hati atau liver jam 11 sampai jam 1. Di bagian empedu jam 1 sampai 3. Bagian paru 3 sampai 5, usus besar 5 sampai 7 pagi. Makanya begitu bangun pagi, alamat yang kita tuju mana? Toilet. Karena harus bongkar muat, harus detox ini racun-racun yang ada di usus besar. Artinya apa? Kalau kita tidurnya tidak teratur, tidurnya tidak selalu baik seperti ini, maka tidak ada detox. Karena tidak ada detox, lalu racun ada di tubuh kita. Racun di tubuh kita, maka datanglah sakit penyakit. Ya. Tapi kalau kadang-kadang kita tidur larut malam, kadang-kadang mungkin masih normal, tapi selalu. Ya, makanya Roma Irama mengajarkan kepada kita supaya begadang jangan begadang. Begadang boleh saja kalau ada. Ya, coba ayat ini kita baca sekali lagi. Ya, kita baca lagi. Siap? 1, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sia-sia saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi sekali lagi, Tuhan sangat menghendaki kita semua mempelai Kristus hidup dengan sehat. Tuhan menghendaki dan Tuhan mau fasilitasi semuanya. Makanan, minuman, ibadah, semua Tuhan fasilitasi. Kalau tahu sakit, dia menjamin bisa disembuhkan. Tetapi berkat ini ada peranan kita, yaitu jaga ibadah kita, jaga makanan kita, minuman kita, olahraga kita, dan istirahat kita jaga. Selamanya ku memujimu, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya
Shalom. Semoga Mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home kali ini. Revival at Home bisa kita ikuti bersama setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin sangat memberkati kita. Antara lain, acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda, setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa penjaga kota, di mana kita bersatu hati, bersyafaat bagi kota dan bangsa tercinta, setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mempelai Kristus bisa menghubungi atau mengirimkan pergumulan doa Mempelai Kristus ke WhatsApp 0817 057 1075 atau 0856 9722 2222. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap menjadi konselor dan siap mendoakan setiap pergumulan Mempelai Kristus. Kuasanya tak terbatas, sebuah acara yang berisi kesaksian-kesaksian serta firman yang akan menguatkan setiap kita setiap hari Senin jam 7 malam. Dan ngobras, ngobrol suka-suka bareng Pak Hengki setiap hari Selasa jam 7 malam. Mau ngobrol ringan tentang sesuatu yang lagi happening? Ya, di sini tempatnya. Seluruh acara tersebut bisa Mempelai Kristus akses melalui on air radio Betani FM, fanpage Facebook Betani FM di 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com, serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh Mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Stay healthy and stay happy. God bless. Tuhan memberkati.